Salam Bapak Ibu. Salam. Senang sekali ya punya kesempatan nih. Saya tidak bisa bayangkan ibadah jam 2 ya. Biasanya kami tidur jam 2 tuh, nanti bangun lagi jam 5. Tapi ini luar biasa saudara ya. Masih energik gitu ya. Saya kira memang kita harus mikir juga Pak. Jam 2, jam 5. Ya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat tahun baru buat kita. Masih baru bulannya ya, ini baru bulan Januari tahun 2022. Kiranya berkat Tuhan di tahun 2022 ini menjadi bagian kita. Bapak Ibu, saya ini orang yang hampir tidak pernah dapat yang namanya door prize ya. Nggak pernah. Satu kali peristiwa ada acara launching sekolah musik ya, waktu mulai door prize saya lihat dia butuh double stacker, lalu saya inisiatif, saya pergi ke Alfamart dan saya beli. Waktu kembali lagi nomor saya sudah dipanggil dan saya sudah lewat ya. Dan tahun 2022 ini 2 kali saya dapat door prize. Wah, luar biasa ya. Waktu kemarin di STT, mapel STT, perhatian hari Pak. Tuhan, kalau boleh saya iri nanti Tuhan. Jangan cuma dia yang dapat. Soehartono, wah puji Tuhan ya. Habis berartian saya dipanggil, puji Tuhan. Ya saya senang sekali ya bahwa boleh mendapatkan kesempatan. Dalam waktu 3 hari ini Bapak Ibu, dalam waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumat saya ketemu dengan pendeta-pendeta, ada 10 atau 12 orang pendeta-pendeta. Semua cerita tentang sulit di masa pandemi. Dan ada yang sangat tragis, puasa lebih dari sebulan. Ya, untuk sebuah pergumulan terkait dengan kebutuhan sekolah anaknya. Memang tidak langsung datang uang untuk memberi untuk dia selesaikan masalahnya, tapi kemudian dipanggil pihak sekolah, lalu kemudian pihak sekolah katakan udah sekolah aja anaknya, nggak usah pusing dengan itu. Ya, saya tanggulangi. Kalau nanti ada berkat mau kasih ke sekolah, nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting anak sekolah. Itu yang dari 12 itu yang saya catat. Ya. Puasa sekian lama, hamba Tuhan melayani. Tapi hari ini saya juga dengar cerita 950 juta datang ke satu gereja. Pelayanan yang nyasar sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan di situ, ya, dia melayani, kontak personnya, kemudian dilanjutkan sama salah satu pengerja di gereja itu, salah satu pengerja karena terhubung, kemudian di follow up dalam pelayanan. Puji Tuhan, apa yang diharapkan berhasil, ya, jual properti. Lalu kemudian datanglah berkat ke gereja itu 950 juta, dan gembalanya nggak tahu tuh datang uang itu. Artinya dari mana uang itu datang, ceritanya nggak tahu. Yang tahu justru pengerjanya, ya, tahu justru pengerjanya. Tapi berapa dikasih pengerjanya? Berapa? 200. Oh, 2 juta. 900. Artinya itu gereja apa ya? Dapat durian runtuh. Sebenarnya dari 2 cerita ini saya ingin sharingkan ya, bahwa ada yang bergumul sedemikian hebatnya dalam kesulitan sampai pertolongan nggak nampak gitu loh. Ada yang ujuk-ujuk ya, tiba-tiba maksudnya datang 950 juta. Kalau datang ke tempat kami, semua pendetanya saya pergi haji, Israel semua.
Berangkat semua ke Israel, paling berapa sih jutanya? Ya. Kemana uangnya? Ya sudah, itu bukan urusan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kekristenan kita, ibadah kita, kesetiaan kita, doa kita, baca Alkitab kita, pelayanan kita, orientasinya karena sesuatu yang kita inginkan, dari dua cerita ini aja sudah kontraproduktif, sudah. Betul? Ya. Jangan bilang kalau pendeta yang berdoa puasa 1 bulan lebih itu tidak setia, tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Kamu puasa ngapain sih? Ya. Dipertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan sesuatu dari Bapa di sorga. Sementara yang satu lagi nggak ada ceritanya, ujuk-ujuk datang. Saya ingin korelasikan cerita ini dengan Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kayak 4 deh, biar pas tuh satu perikop tuh ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi saudaraku, kekristenan sejatinya bukan bicara rasa aman, rasa nyaman di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Jangan berpikir mau parkir di dunia ini gitu loh. Mau selama-lamanya di dunia ini. Pergumulannya cuma sekitar makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Udah punya 1 pengen nambah 2, punya 2 pengen 3. Ya. Memuaskan keinginan. Kalau itu tujuan ibadah kita hari ini juga salah besar. Tapi Pak, saya punya pergumulan Pak. Itu sebabnya saya datang menghampiri Tuhan betul untuk mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari rasa tenang itu menyadari kehadiran Allah, kemudian rasa aman mulai muncul. Gak apa-apa, sulit gak apa-apa, lewat saja. Ketika teman-teman mengatakan nggak ada Pak, gereja besar, gereja kecil, semua terdampak dengan pandemi COVID. Semuanya sulit. Saya bilang saya enggak. Semua terpuruk Pak, jangankan pendeta, pengusaha pun terpuruk. Saya enggak. Mau kemana lagi saya terpuruknya? Orang saya udah di bawah, udah tiarap. Mau jatuh di mana lagi? Saya udah nggak rasa jatuh. Ya. Dari dulu begitu saja, tapi juga eksis saja. Ya. Kalau susah, tanya Pak Tian, Pak Tono bener susah tadi, kayak nggak kelihatan susahnya. Puji Tuhan, kalau nggak kelihatan. Ya. Saya memang orang yang tidak masalah dengan uang, tapi uang yang bermasalah dengan saya. Bagaimana mau cinta sama uang? Setiap kali saya dekati uang, bertepuk sebelah tangan. Ini gimana mau cintanya? Padahal atas segala kejahatan cintakan uang ya. Saya nggak bisa jatuh cinta sama uang. Uangnya nggak mau nolak terus. Ya. Supaya kita jangan keliru nih ibadah. Jangan keliru kita melayani, jangan keliru kita setia, jangan keliru. Selama orientasi kita berfokus kepada Bapa, perkara-perkara yang di atas itu benar. Udah selesai. Sesusah apapun keadaan kita, selama Tuhan dimuliakan, selesai. Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Amin. Itu yang Tuhan mau.
Lalu Pak, boleh nggak Kristen jadi kaya? Boleh dong, kenapa enggak? Ya. Karena begini saudara, kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka dan bersedia melakukan apa yang diajarkan kepada kita, khususnya dalam perjanjian baru, maka kita akan menemukan bahwa betapa jauh kehidupan Kristen yang dijalani oleh banyak orang Kristen serta kehidupan Kristen kita. Itu beda banget. Pergeseran kekristenan dari gereja abad pertama sampai saat ini semakin jauh. Saya tidak sedang bawa saudara untuk kembali ke model Puritan gitu ya, yang memfokuskan kepada kesucian hidup. Enggak, realistis saja. Kehidupan inilah kehidupan. Kalau kita mau suci banget tinggalkan dunia ini, karena dunia ini sudah berdosa. Rasul Paulus bilang begitu. Tapi realistis hidupnya. Mengorientasikan iman kita di bumi, bukan di awan-awan, enggak. Kenapa? Karena standar yang dipakai Alkitab belum terlalu nampak dalam kehidupan kekristenan. Coba cek dulu. Matius pasal 5:48 deh, coba cek. Apa dibilang di situ? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bukan gudang garam ya, beda. Itu sempurna. Ini sempurna, beda. Nah, kalau parameter, kalau alat ukurnya adalah Bapa di sorga yang sempurna, apakah ada orang yang betul-betul sempurna sama seperti Bapa sempurna? Ada. Siapa? Yesus Kristus. Maka teologinya jelas. Karena itu jika kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Cari tahu tuh. Ya. Dulu kami bikin namanya Catap Sari. Saya dengan Brotian. Catap Sari, baca Alkitab setiap hari. Dulu semangat 5 pasal, sekarang enggak Pak. Cuma 3 aja. Itu juga udah ngos-ngosan. Ya, 3 pasal. Itu bagus loh. Udah diterapkan belum di sini? Jadi bisa kontrol tuh jemaat tuh. Baca Alkitab enggak? Suruh bikin laporan. Kasih emoticon. Dia tahu jadinya. Oh, udah selesai nih 3 pasal. Ya, kasih tahu ayat yang memberkati apa. Nggak perlu diulas. Kalau mau diulas ya silakan gitu. Tapi jangan copy paste lah, nggak usah. Itu yang memberkati. Bagus. Ya, Catap Sari namanya, baca Alkitab setiap hari. Ya, baru 2022 saya ganti logonya. Jadi logo yang lama Catap Sari. Ya, sudah diganti. Dulu Brotian jadi admin. Boleh bikin lagi ya di sini. Jadi saudaraku ini kalau standarnya terlalu tinggi, lalu kemudian kita coba turunkan. Coba lihat dulu lah, siapa? Hamba Tuhan. Aduh, sudahlah. Ya. Nanti kualitas kita nggak pernah lewati itu. Ya. Kenapa? Lihat hamba Tuhannya, stylenya, ya. Lihat hamba Tuhannya, khotbahnya, kesehariannya. Lama-lama kita turun. Akhirnya apa? Ya udah, jadi Kristen kebanyakan aja. Tetangga saya nggak ke gereja, duitnya lebih banyak daripada saya. Kiri kanan. Tapi yang sekarang yang kiri sudah nggak ada. Ya, udah pindah ke Malang. Nggak pernah ke gereja dia, tapi banyak duitnya. Kenapa? Emang dia bukan Kristen, jadi ngapain juga ke gereja? Ya, dia Pak Haji, dua-duanya, jadi mau nggak ke gereja. Tapi dia duitnya jauh lebih banyak. Jadi jangan berpikir saya Kristen harus banyak duitnya. Aduh. Lalu melihat orang Kristen susah, ya sakit-sakitan, duitnya nggak ada, udah jadi Kristen yang minder. Kenapa saya dikutuk Tuhan? Kayak Ayub hidup saya? Enggak.
Dan seperti itu pun kalau Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan, itu yang Bapak mau dari kehidupan kita. Ya. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tuh. Jadi kita di Galatia pasal 2 ayat 20 ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, Yesus di dalam kita itu satu hal. Tapi yang menjadi persoalan kita di dalam Kristus enggak. Kalau kita di dalam Kristus, kenapa tidak mencerminkan kehidupan Kristus? Kenapa cuma KTP-nya aja yang Kristen dan tidak mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan dia? Jadi kalau kekristenan kita cuma berorientasi untuk dunia ini, selesai kita dengan Tuhan. Ya. Karena dosa, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kata firman Tuhan. Telah kehilangan kemuliaan Allah, kita orang-orang terhilang pada mulanya. Kasih Allah yang adalah kasih nyata di dalam Kristus Yesus, menyelamatkan kita, saudara dan saya yang percaya. Ya. Oleh kasihnya kita tinggal di dalamnya. Nah, kasih itu pula yang harus nampak di dalam kehidupan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Dan itu hanya terjadi kalau kita memikirkan perkara-perkara yang Allah mau dalam kehidupan kekristenan kita, bukan persoalan-persoalan yang kita paksakan datang kepada Allah untuk Tuhan selesaikan. Kita yang kredit Tuhan yang suruh bayar, kan begitu. Ya, Tuhan, motor yang satu belum selesai, ini juga yang mobil Tuhan, rumah belum Tuhan. Kamu kebanyakan. Soehartono, saya cerita tentang saya ya, kebanyakan. Lalu Tuhan yang kita paksakan, Tuhan bayar, Tuhan tolong bayar, kalau nggak dibayar telepon terus bunyi. Nggak fair banget sih. Ya. Kebanyakan Kristen sekarang begitu. Persoalan kita yang kita kedepankan di hadirat Tuhan, keinginan kita yang kita majukan dalam proposal doa kita. Kita tidak peduli dengan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan ini sangat berdampak sekali. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini dampaknya. Lihat, perhatikan ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman yang dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut diri mereka rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, ini kasih Tuhan dia. Pujian kepada jemaat di Efesus, luar biasa. Kita urai satu-satu ya. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Sudah teruji dong. Oke, setuju ya? Sepakat dulu, setuju kan? Setuju ya? Bahwa jemaat Efesus itu orang yang baik, berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan dalam ketekunan yang hebat. Selanjutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya apa nih? Mereka tidak hanya tekun dalam pekerjaan yang baik, tetapi juga menyelidiki kitab suci, belajar mendalami kebenaran firman Tuhan, sampai ilmunya itu, pengetahuannya itu menjadi modal dasar untuk mengkonter mereka yang menganggap diri hebat sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan gitu. Kita harus jadikan jemaat kita seperti ini, ya, orang yang tekun,
giat, ya, tapi juga orang yang mampu menguji, ya, setiap pengajaran lewat pembelajaran. Makanya ada di satu tempat untuk bertumbuh dan berbuah. Kita nggak bisa berbuah kalau nggak pernah bertumbuh. Dan untuk bertumbuh harus tertanam dan harus menikmati semua yang bisa disuplai, ya, untuk mendapatkan pertumbuhan kita, ya, melalui makanan, minuman, yaitu firman Allah, dan juga kelas-kelas yang memang diadakan. Jemaat Efesus lakukan itu, sehingga pengetahuan mereka mampu menguji dan membuktikan bahwa semua itu salah, katanya di ayat yang kedua ini, ya, dan bahwa mereka adalah pendusta. Ayat yang ketiga, dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini juga luar biasa, saudara. Ya, jemaat di Efesus itu dalam masa penderitaannya tidak meninggalkan Tuhan. Dalam masa kesulitannya tidak meninggalkan Tuhan. Bukan kebanyakan kita, Tuhan jauh banget sih ke gerejanya. Kalau kau nggak beliin motor tahun depan, tahun 2022, saya malas deh ke situ, cari gereja yang dekat aja lah. Itu namanya kurang tekun, ya. Itu namanya kurang sabar. Tapi jemaat Efesus ini sudah membuktikan, ya, di ayat yang ketiga, bahwa mereka sabar menderita karena nama Tuhan. Dan mereka melewati itu. Tetapi saudara, pujian Tuhan atas jemaat di Efesus ini, ya, dipatahkan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi begini saudara, kesimpulannya dari ayat 1, 2, 3, 4, ya, bahwa segala jerilah kita, di pasal yang kedua, ayat yang kedua, dari segala pekerjaan yang baik kita, jerih payah kita dalam ketekunan kita, keseriusan kita di dalam menggali kebenaran firman Tuhan untuk membatasi, untuk mengkonter, untuk memagari, ya, supaya tidak tercemar dengan ajaran-ajaran palsu. Yang baik itu harus di atasnamakan, gitu ya, dilandasi oleh kasih kepada Allah. Karena mereka semula didasari oleh karena kasih. Perbuatan baiknya karena kasih, ya, perkunjungannya karena kasih, pelayanannya karena kasih, pengajarannya karena kasih, tegurannya karena kasih, semuanya dilandasi oleh kasih. Tetapi ketika sudah mulai ada sesuatu terlalu semangat sampai kasih itu tidak nyata lagi atas mereka, Tuhan menegur mereka. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, Tuhan mengingatkan mereka, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apapun juga yang kita lakukan tanpa kasih yang mendasari, Tuhan bilang kita sudah jatuh di dalam dosa. Apapun itu, ya. Sekalipun bisa bahasa malaikat, katanya, tanpa kasih gak ada nilainya. Lanjut. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini saudara, Allah yang kudus konsisten. Dia tidak mengurangi kekudusannya oleh karena saudara dan saya tidak kudus, supaya dia dapat diterima oleh kita. Enggak begitu. Dia kudus, maka kemudian dia katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Di dalam Petrus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jelas sekali, ya. Dia konsisten, tidak pernah menurunkan kualitas dirinya, ya. Kalau dia sampai melakukan itu, dia sungguh-sungguh mau supaya kita tidak binasa, kurang lebih begitu. Maka dia mau lakukan itu. Pada
pada mulanya adalah firman sama-sama dengan Allah, firman itu Allah, kemudian firman menjadi manusia diam di antara kita. Itu karena kita. Tidak ada yang memerintahkan dia begitu. Maka kemudian saudara, konsistensi Allah ini menuntut kita tetap konsisten menjadi Kristen sebagaimana harusnya. Bukan Kristen yang ya cuma sekedar Kristen, yang penting KTP-nya Kristen, yang penting punya Alkitab di rumah, apalagi yang penting punya aksesoris tanda salib. Istri saya, yang penting punya tato tanda salib. Waduh, nggak ada pentingnya sama sekali. Tapi perjuangan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dengan memulai memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, maka kita sudah maju satu langkah. Apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang Tuhan mau dari saya? Saya mau lakukan. Tuhan tolong saya. Mampukan saya melakukan itu Tuhan. Berat banget ini, rasanya sulit sekali Tuhan. Tolong Tuhan. Jemaat di Efesus sudah lebih hebat dari yang kita bayangkan. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang murni, kasih yang terbangun dari sebuah hubungan Allah yang adalah kasih itu terabaikan. Mereka menjadi begitu merasa hebat karena tahun-tahun awal gereja Efesus itu satu basis Kristen. Ya, dari situ banyak semangat dibuka dari Efesus. Ya, disitulah kemudian dibangun katedral patriark. Ya, saya belum pernah ke sana sih, tapi jangan kecil hati. Kalau saudara belum pernah ke Israel, saya juga belum pernah. Ya. Kalau yang sudah ke Israel bersyukurlah. Tapi jangan kecil hati karena ada Wikipedia. Sudah bisa cari tahu di Wikipedia. Ya, nah saya beberapa catatkan di sini buat kita sekalian. Efesus merupakan salah satu tempat di wilayah Turki yang nyaris tidak ada orang Kristen lagi. Kalau ada pun tidak signifikan. Tidak bisa menjadi basis penginjilan lagi ke kota-kota lain di sekitar atau ke bangsa-bangsa lain di sana. Ya. Hagia Sophia atau Bizantium gitu ya. Dalam bahasa Arabnya kebijaksanaan suci. Itu dulunya adalah katedral ortodoks atau kedudukan gereja ortodoks dari para patriark yang komunis. Bagus sekali awal-awalnya. Ya. Karena ada banyak aliran-aliran, tapi mereka bikin satu tempat ya bersama untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar. Itu Efesus. Tempat menguji yang tadi ya. Tempat menguji kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai rasul. Itu. Tapi kemudian berubah ya pada tahun berapa itu 1204 ya, itu oleh pasukan salib keempat diubah menjadi katedral Katolik. Kemudian pada masa Khalifah Utsmani atau dikenal dengan Ottoman dalam meja baratnya, ya, merupakan khalifah Islam terbesar meskipun dia bukan dari bangsa Arab, ya. Dari bukunya Philip Hurihiti itu ada History of the Arab. Dinasti Utsmani di Konstantinopel itu keturunan dari Turkistan, jadi bukan Arab. Dirubah menjadi masjid, berubah menjadi republik, berubah dari masjid menjadi perpustakaan. Tahun 2020 kemarin, saudara masih segar, dirubah lagi menjadi masjid. Apa sih yang mau saya sampaikan dari sini pesannya? Kalau tidak serius memperhatikan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita
kita akan diperlakukan sama. Ini bicara soal gereja. Secara komunal maupun gereja secara personal. Efesus itu bicara komunal, satu jemaat. Tapi di dalam satu komunal itu juga ada personal-personal. Jangan sampai kemudian ketika kita tidak fokus memperhatikan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, kita hanya fokus bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan kemudian kita datang menghampiri Tuhan supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita, dan kita mengabaikan Tuhan. Kita sebenarnya adalah orang yang terhilang lagi. Ya. Kalau kemarin domba yang hilang, kemudian sekarang jadi anak yang hilang. Domba yang hilang dicari domba yang hilang. Kita tahu ceritanya. Tapi anak yang hilang itu tidak dicari. Dia tunggu. Kalau kita merasa sudah jadi Kristen, tapi tidak betul-betul mengimplementasikan Kristus dalam kehidupan kita, ayo pulang. Bilang sama Bapak, aku mulai perhatikan hari ini. Aku mau dengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan saya. Kenapa saya harus ada di gereja ini, Tuhan? Mulai fokus. Apa yang Kau mau dari kehidupanku, Tuhan? Aku akan mengaktualisasi diri di situ. Aku mau melayani di situ. Aku mau ambil bagian di situ. Aku mau menjadi berkat di situ. Tuhan, pakai saya. Berkati saya supaya saya menjadi berkat. Karena kita hanya bisa memberi dari apa yang kita miliki. Kita tidak bisa memberi yang tidak kita miliki. Dan kita tahu tuh Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Boleh kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10? Kita baca sama-sama. Ini ayat yang sangat memberkati, ya. Ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Boleh nggak kita baca sama-sama? Atau kita baca sama-sama saja ya. Efesus pasal 2. Oke, sudah dapat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Kebaikan yang kita implementasikan sama seperti Kristus lakukan karena kasih. Dan Tuhan sudah siapkan itu buat kita. Kita kerjakan bagian kita. Tuhan akan cukupkan semua yang menjadi kebutuhan kita. Ya, fokus dengan apa yang Tuhan mau. Biar Dia juga akan fokus apa yang kita mau. Ya, maka kemudian berlakulah ayat itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, kebenaran, maka semua yang ditambahkan kepada. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau dengar Tuhan, maka yang pertama adalah kekristenan yang Tuhan kehendaki untuk kita kenakan tak lain adalah kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Kenakan Kristus dalam kehidupan kita. Kehidupan Yesus yang kita hidupi sepenuhnya hanya untuk kepentingan Bapa, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk menjadikan sarana untuk kita dapatkan sesuatu yang pada akhirnya memuaskan keinginan daging kita. Kehidupan Yesus yang tidak bercacat, yang tidak bercela, seperti yang firman Tuhan katakan, seperti domba yang tidak bercacat untuk menjadi korban yang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, mari kita fokus untuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang konsisten dengan janjinya. Tuhan memberkati.